Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sarani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemahaman pajak. Ada PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPN. Baik, langsung ke slide berikutnya. Untuk poin presentasinya ada 4 materi. Ada PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPN. Untuk pasal PPh 23 ini ada 5 dasar. Ada dasar hukum, ada pemotongan PPh pasal 23, ada objek pajak, ada objek PPh pasal 23, ada tarif pajak, pengecualiannya sama contohnya. Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nomor 1 ini ada pemotongan dan objek pajak, objek PPh pasal 23. Untuk pemotongan PPh pasal 23 ini wajib disetor oleh pemotong pajak ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah transaksi dan dilaporkan dalam SPT masa PPh 23. Untuk objek pajak PPh 23 itu penghasilan tertentu yang dikenakan pajak dan dipotong oleh pihak pemberi penghasilan saat melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan. Nah, untuk ini ada jenis-jenis objek pajak pasal 23. Dari penghasilan dari modal, di sini ada dividen, bunga, sama royalti. Untuk dividen sendiri itu pembagian laba kepada pemegang saham. Untuk bunga itu termasuk premium, diskonto, atau imbalan atas pinjaman. Imbalan ini dia itu atas hak atau kekayaan tidak berwujud. Untuk royalti, imbalan atas penggunaan hak cipta, paten, merek, dagang, dan lain-lain. Kemudian ada bukan objek pajak pasal 23 meliputi penghasilan tidak dikenai PPh final yang dikecualikan dari objek pajak berdasarkan ketentuan perpajakan. Kemudian ada tarif dan DPP. Untuk PPh pasal 23, hadiah selain undian diterima perusahaan, kecuali tidak dapat dipisahkan antara jasa dan material. Royalti hanya dari jasanya. 65 jenis jasa selain konstruksi, tarif 2%. Nah, untuk contoh soal di sini ada PT Cermat meminta CV selera sedap yang bergerak di bidang pengadaan catering untuk menyediakan makanan dalam rangka perkenalan produk untuk sekitar 500 orang. Nah, untuk kontrak ini disepakati tersebut adalah 30 juta dan dasar pemotongan untuk jasa catering tersebut adalah seluruh tagihan dari CV selera sedap yaitu sebesar 30 juta. Atas pembayaran yang dilakukan PT Cermat kepada PT CV yaitu dipotong PPh pasal 23 oleh PT Cermat sebesar 2% dikali 30 juta, maka hasilnya 600 ribu. Nah, untuk PPh pasal 24 ini kredit pajak luar negeri. Untuk PPh 24 sendiri yang berarti memberikan hak kepada wajib pajak dalam negeri untuk mengurangi pajak terutang di Indonesia dengan pajak yang telah dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Untuk dasar hukumnya itu Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 192/PMK.03/2018 tentang tata cara pelaksanaan PPh pasal 24. Untuk tujuan PPh pasal 24 ada 3 bagian. Di antaranya, mencegah pajak berganda internasional, memberikan perlindungan agar WIPI tidak terkena pajak ganda atas penghasilan yang sama, meningkatkan daya saing ekonomi,
mempermudah WP dalam melakukan kegiatan usaha di luar negeri, mendorong kepatuhan pajak, memberikan insentif kepada WP yang melaporkan penghasilan globalnya secara transparan. Baik, di sini saya ingin melanjutkan kriteria penghasilan yang dikreditkan ada 3, ada bersumber dari luar negeri, ada merupakan objek pajak di Indonesia, kemudian ada pajak yang dibayar di luar negeri harus bersifat final. Nah, untuk syarat dan prosedurnya yaitu melampirkan bukti pembayaran pajak dari luar negeri yang sudah dilegalisasi, kemudian mengisi formulir, kemudian membawa dokumen pendukung. Nah, hal penting yang dalam penerapan PPh pasal 24 ini ada subjek pajak, ada penghasilan yang diatur, ada P3B. Kemudian untuk contoh soalnya ada seorang WP memperoleh penghasilan di Indonesia sebesar 500 juta dan penghasilan dari luar negeri sebesar 100 juta. Pajak luar negeri yang dibayar adalah 20 juta. Maka pajak terutangnya 150 juta, untuk penghasilan negerinya 100 juta, penghasilan kena pajaknya 600 juta, 500 juta ditambah 100 juta makanya 600 juta. Untuk kredit maksimumnya yaitu 25 juta. Karena pajak yang harus dibayar di luar negeri maka 20 juta, lebih kecil dari kredit maksimum 25 juta. WP hanya dapat mengkredit sebesar 20 juta. Nah, untuk cara menghitungnya itu penghasilan luar negeri dibagi penghasilan kena pajak dikali pajak terutang Indonesia. Nah, untuk penghasilan pasal 25 di sini pajak yang diatur itu bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak saat membayar pajak tahunan. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri diatur pada PPh 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 berserta perubahannya. Itu bertujuan beban pajak tahunan menjadi pembayaran bulanan untuk menghindari beban besar di akhir tahun. Nah, untuk subjek pajak dan objek pajaknya WPOP itu termasuk karyawan, pekerja lepas. Untuk wajib pajak badan seperti koperasi, yayasan, atau bentuk badan usaha lainnya. Nah, untuk mekanismenya ini ada PPh terutang sebelumnya, dia itu cara pembayarannya melalui SPP yang secara manual di bank atau di kantor pos online melalui e-billing di situs DJP online. Nah, untuk angsuran PP 25 ini jika telat membayar setiap tanggal 15, wajib pajak dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar per bulan. Misalnya nih, PPh terutangnya 120 juta, kredit pajaknya 12 juta, angsuran bulanannya PPh 25 itu 9 juta setiap bulan hingga akhir tahun pajak. Nah, untuk PPN ini dikenakan pada setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam proses produksi dan distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung karena beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir. Nah, tetapi penyetoran pajaknya dilakukan oleh pengusaha atau pihak yang menjadi wajib atau PKP. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan terkait sebagai aturan teknis pelaksanaan. Untuk karakteristiknya PPN tidak langsung, bersifat objektif, multi-stage levy. Untuk yang tidak langsung ini dilakukan oleh pihak ketiga atau PKP. Yang objektif ini dikenakan berdasarkan transaksi. Untuk pajak pertambahan nilai ini subjeknya pengusaha kena pajak, objeknya sendiri penyerahan barang kena pajak BKP. Nah, untuk tarifnya sendiri dia ada tarif umumnya itu 11%, untuk tarif khususnya 0,0%. Pemungutan PPN-nya itu dilakukan pada saat transaksi. Untuk penyetorannya, PKP wajib menyetorkan PPN keluaran dikurangi PPN masukan yang dapat dikreditkan. Untuk perhitungan PPN ini
PPN dikali harga jual. Nah, untuk PPN masukan, PPN yang dibayar, PKP saat membeli, BKP atau JKP. Pajak terutang sendiri adalah selisih antara PPN keluar dan PPN masukan. Nah, untuk barang dan jasa yang tidak kena PPN, itu untuk BKP-nya seperti uang, emas, batangan, dan surat berharga. Untuk yang JKP-nya itu dia di bidang kesehatan, jasa pendidikan, jasa keagamaan, serta jasa sosial. Untuk sanksinya sendiri, dia itu keterlambatan pelaporan, sanksi administrasi berupa denda 500.000. Untuk manfaatnya sendiri, ada sumber pendapatan negara, kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara. Oke, sekian dari saya, terima kasih.